Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ima Fitriana dari kelas 3B PAI. Saya di sini akan menjelaskan mengenai Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Jadi sebagaimana telah dipaparkan sejak dinasti Tang bahwa mencatat keberadaan saudagar Tazi Muslim di Kalingga pada Kerajaan Jawa tahun 675 Masehi hingga catatan Mahuan pada Gunungan Cengho yang ketujuh ke Jawa pada tahun 1933. Nah, pada waktu itu Islam dianut oleh penduduk lokal Islam. Itu pada waktu itu belum diterima secara besar-besaran di penduduk pribumi. Karena di situ mempunyai banyak ketentuan ya. Pada waktu itu Islam mempunyai ada beberapa teori yang menerangkan bahwa Islam berkembang di Indonesia itu disiarkan dari Arab berdasarkan kesamaan mazhab yang dianut di Mesir dan juga Hadramaut atau di zaman, yaitu mazhab yang dianut kesamaannya adalah mazhab Syafi'i. Kemudian Islam juga berasal dari Persia, itu berdasarkan asumsi adanya kesamaan jumlah tradisi keagamaan Persia dengan Indonesia, seperti peringatan Asyura atau sering disebut dengan 10 Muharram. Kemudian ada persamaan juga mengenai sistem mengeja huruf Arab dalam pengajaran Al-Quran. Kemudian yang ketiga itu Islam berasal dari Cina. Kenapa dikatakan dari Cina? Karena berdasarkan sumber kronik dari kelenteng. Kelenteng itu dinamakan kelenteng Sambokong yang ada di Semarang pada saat ini. Kemudian datangnya rombongan Raden pada waktu itu, yaitu Raden Rahmat dan kakaknya yang bernama Raden Ali Murtado dari negeri Jampa ke Jawa pada tahun 1440 dan memulai dakwahnya yang dituliskan di berbagai sejarahnya. Pada waktu itu dari dua saudara yang datang seperti Raden Rahmat dan juga Ali Murtado menjadikan perubahan tatanan masyarakat di Jawa dan Nusantara pada waktu itu. Raden Ali diangkat menjadi Raja Pandita di Gresik dan dikenal sebagai Sunan Gresik, sedangkan Raden Rahmat diangkat sebagai imam, yaitu imam di masjid yang ada di Surabaya dan dikenal sebagai Sunan Ampel. Kronologi sejarah dakwah Islam di Jawa yang paling menentukan pada waktu itu bagi gerakan dakwah pada masa penguasaan Majapahit yang terlibat pada waktu itu, yaitu terlibat perseteraan dengan penguasa Kediri, yaitu bernama Dyah Ranawijaya Giri Diwahardana, yang membawa ketidakpastian pada waktu itu, yaitu ketidakpastian mengenai hukum dan politik, dan membuat tumbuh pesatnya masyarakat Muslim pada waktu itu di pesisir Pulau Jawa. Pada saat itu Raden Patah selaku penguasa Demak Bintara pada waktu itu satu keluarga dengan penguasa Kediri, yaitu Girindawardana,
yaitu sama-sama keturunan dari Prabu Kertawijaya yang mengambil manfaat pada waktu itu, yaitu untuk memperkuat Bintara dengan dimulai membangun Masjid Agung. Nah, Masjid Agung ini terdapat di Demak sebagai lambang keberadaan masyarakat Islam pada waktu itu. Singkat cerita, ada juga dengan adanya hancurnya Majapahit pada waktu itu memperkuat Majapahit Dyah Ranawija, yaitu menobatkan dirinya sendiri sebagai penerus takhta Majapahit di Kediri, Demak, Bintara pada waktu itu. Dan kemudian dengan dakwahnya Islam menjadi bangkit dan bisa menyeluruh di Nusantara. Sepanjang pantai utara Jawa seperti di sebelah barat, yaitu di sana ada Giri Kedaton, yaitu di mana adalah kediaman Raden Paku yang sering disebut dengan Sunan Giri. Sunan Giri ini adalah murid sekaligus menantu Sunan Ampel. Kemudian di sebelah barat Giri Kedaton itu disebut dengan derajat atau sering dikatakan dengan kediaman Raden Sunan Derajat, atau sering disebut itu putra Sunan Ampel. Kemudian ada juga di sebelah barat Derajat itu ada Sendang Dhuwur, yaitu kediaman Raden Nur Rahma. Pada saat hancurnya Utara Majapahit dan runtuhnya kekuasaan Kertabumi memberikan peluang perkembangan dakwah Islam pada waktu itu. Nilai-nilai tradisi yang ada, tradisi keulamaan Nusantara pada waktu itu ada beberapa yang bisa saya sampaikan mengenai masyarakat itu pada waktu itu mencirikan komunitas lama atau pengaruh dari komunitas lama yang sering disebut itu Kapitayan Hindu Buddha, di mana menjadi masyarakat Muslim terjadi di situ di pesisir utara Jawa, terutama di sekitar Demak Bintara. Di Demak Bintara ini dalam catur warna dan kasta tidak mengalami perubahan. Dikatakan di masyarakat Majapahit ditempati golongan Brahmana, bahwa Brahmana itu ditandai dengan gelar khusus seperti yang dikatakan itu dalam buku seperti Acarya, kemudian Ajar, kemudian Kiai. Diikuti dengan golongan Ksatria, di mana Ksatria ini adalah penguasa negara dan dijamin oleh negara, diberi tanda gelar khusus yaitu Raden atau Gusti atau Tuan. Kemudian ada juga badan lain yang diikuti yaitu dengan istilah Waisa, Sudra, Candala, Mleca, dan juga Tuca. Dalam pesisir utara, terutama di Demak Bintara, lapisan tertinggi masyarakat Muslim itu diduduki dengan golongan rohaniwan keagamaan, atau sering disebut dengan ulama seperti golongan Brahmana yang tadi, karena Brahmana itu adalah golongan tertinggi. Yaitu di sini ulama adalah seorang yang berilmu dan berpengetahuan, mempunyai karomah, diletakkan pada para wali songo. Kemudian ada juga tradisi keulamaan di Nusantara itu berbentuk sangat khas, terpengaruh dengan kebudayaan Kapitayan. Kapitayan ini juga ada mengenai pesantren yang diyakini diasuh oleh kiai-kiai keramat yang memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh wali songo. Kemudian ada keragaman paham kesufian Nusantara, yaitu
ditandai dengan adanya Islam Sufi yang mudah diterima, seperti namanya dikatakan suluk ucil, kemudian ada primbon bonang dan lain sebagainya. Kemudian sejauh ini diketahui bahwa tasawuf paling awal ke Nusantara adalah Akmaliyah dan Syatariyah, yang kemudian disusul dengan yang lain. Waktu itu secara terbuka mengajarkan tarekat disebarkan oleh yang dinamai dengan Syekh Siti Jenar, dan dipercayai ajaran sesat yang akan dihukum mati pada waktu itu. Tapi sekarang tarekat itu terbukakan, diajarkan. Ada juga ada dua paham sufi, yaitu wujudiyah dan juga sujudiyah, sebagai salah satu bukti peranan sufisme dalam dinamika Nusantara. Sampai saat ini, yaitu NU sebagai formal wadah puluhan aliran tarekat, di mana dianggap mukbar maupun yang dianggap ghairu muktabar. Kemudian ada mengenai pesantren hasil asimilasi pendidikan, yaitu bisa dibilang pesantren hasil asimilasi pendidikan Hindu pada waktu itu, bisa karena pendidikan seorang wiku atau disebutkan pada waktu itu, atau dinamakan calon pendeta Siwa Buddha, di tempat yang disebut dengan dukuh terdapat kemiripan dengan pendidikan pesantren tradisional Islam, di mana aspek pendidikan lebih dititikberatkan kepada pembentukan watak budi pekerti siswa dan juga pembentukan karakter. Islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara itu ditandai dengan adanya wayang kulit yang disebarkan untuk mensyahadatkan, seperti vlog sebelumnya yang saya sampaikan, bahwa Wali Songo juga memberikan gambaran seperti kisah yang Maya itu diceritakan bagaimana munculnya Hyang Tunggal yang Maha Esa. Kemudian ada juga kisah mengenai Dagawan Drona yang diceritakan dalam bentuk Islam ya. Padahal kenyataannya atau realitanya itu bukan Islam, tapi diislamkan untuk mempermudah memahami Islam itu sendiri. Kemudian ada juga tradisi keagamaan Campa. Di sini ada tradisi peringatan hari kematian, peringatan Haul, Asyura, Maulid Nabi. Masuknya kepercayaan Campa ini merupakan tradisi dengan diikuti masuknya kepercayaan terhadap tahayul, yaitu mempercayai hal gaib. Kemudian ada juga kebiasaan penyebutan ibu yang sering disebut dengan mak begitu. Kemudian kemunculan Demak Bintara sebagai kekuatan politik yang berhasil menyatukan kekuasaan pada adipati Muslim di sepanjang pantai utara Jawa, itu dapat dipandang sebagai salah satu faktor pendorong bagi berlangsungnya transvaluasi nilai-nilai masyarakat Jawa. Jadi sepanjang proses transvaluasi nilai-nilai dari nilai Majapahit itu dulu menuju nilai-nilai Islam. Nah, Wali Songo itu berusaha untuk merubah hal yang bersifat kapitayan dan Hindu Buddha yang belum sesuai dengan agama Islam, karena sejatinya kapitayan ini sebenarnya dia memahami Islam, hanya saja belum disyaratkan seperti yang sudah saya sampaikan dari awal ya. Fakta mengenai pribumisasi Islam yang dilakukan oleh Wali Songo
dalam dakwah sebagaimana ditenggarai oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu jejaknya masih terlihat sampai saat ini dalam bentuk penyesuaian ajaran Islam yang menggunakan bahasa Arab. Jadi untuk penyesuaiannya itu menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa setempat. Sejumlah istilah lokal yang digunakan untuk menggantikan istilah-istilah bahasa Arab, misalnya dapat dilihat dari penggunaan sebutan Gusti, yaitu bisa penggunaan sebutan Gusti Kang Murbang Dumadi itu untuk mengganti sebutan Allahu Rabbul Alamin atau Kanjeng, atau juga Kanjeng Nabi untuk menyebut Nabi Muhammad SAW, termasuk proses penyerapan kosakata dari bahasa Arab ke bahasa setempat, seperti kata sabar yaitu sabar, kemudian adil atau adil, kemudian lila atau ridho, dan andap asor itu tawadu, ngalah atau tawakal, juga mengambil alihan an-nasir tradisi keagamaan Nasyiwa Buddha dan Kapitayan itu dipungut secara utuh ke dalam adat kebiasaan masyarakat Islam seperti beduk. Kemudian beduk itu sebagai tabur tenggara waktu sembahyang yang disanggar di Kapitayan atau wihara Buddha. Kemudian ada juga istilah tumpeng, tumbal, nyadran. Itu adalah sisa-sisa dari upacara sadra, yaitu berkirim doa kepada arwah leluhur yang sudah meninggal. Keyakinan terhadap keberadaan naga sesa, nah itu termasuk juga kebudayaan dalam sistem perhitungan kalender atau pawuakon yang berkaitan dengan hari baik atau hari tidak baik, yang sering diyakini dengan istilah tu'ah dan juga istilah tulah pada manusia suci dan benda-benda bertuah. Meyakini bahwa di sekitar dunia manusia itu ada tinggal makhluk-makhluk halus yang semua itu menunjukkan telah terjadinya proses asimilasi. Dan sinkretisasi dakwah Islam di Nusantara yang diketahui jejaknya berasal dari zaman Wali Songo. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.